Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari ini saya Ewang Sewoko Wiryo Sumarto kembali menjumpai Anda di acara Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF. Di kesempatan sore hari ini kami berharap Anda dan juga seluruh keluarga dalam kondisi yang sehat walafiat. Namun apabila Anda sedang mengalami gangguan kesehatan, baik itu gangguan kesehatan yang ringan ataupun kronis, jangan kemana-mana, jangan pindah channel TV Anda, pasti tetap bersama kami karena kita akan membahas jangan sepelekan sakit lambung, karena dari lambung akan membahayakan organ lainnya. Organ apa saja akan langsung saya tanyakan Ibu Dewi Ratih SF. Selamat sore Ibu Dewi, Assalamualaikum. Selamat sore juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ewa. Sehat tentunya ya? Alhamdulillah sehat, kalau nggak sehat nyampe sini. Betul, Bu, mungkin bisa dikasih tips kali ya, Ibu selalu tampil ceria, selalu cantik, itu apa sih Bu resepnya? Resepnya? Yang penting kita olahraga cukup dan untuk pola makan, pola pikir yang selalu positif. Insya Allah kok kita selalu berpikir yang positif, misalnya yang datang kita akan positif. Oke, luar biasa. Jadi itu ya resepnya Ibu, selalu sehat, kemudian selalu ceria gitu ya. Olahraga jangan ketinggalan, apalagi olahraga mulut ya. Oh iya, banyak senyum, karena senyum itu suatu ibadah ya. Betul, luar biasa. Dan kepada pemirsa, nanti kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya langsung kepada narasumber. Beliau adalah seorang pakar kesehatan herbal yang berpengalaman sudah lebih dari 20 tahun. Anda bisa konsultasi di call centernya Ibu Dewi Ratih SF di 0813 9911 4646. Silahkan Anda bisa bertanya langsung terkait lambung ataupun organ yang lainnya begitu ya. Baik yang sudah lama atau yang baru ya Bu ya? Iya. Penyakit yang lama bisa juga Bu ya? Insya Allah. Oke, Bu, terkait dengan jangan sepelekan sakit lambung. Oh iya, tentu. Kenapa Bu, kita nggak boleh menyepelekan sakit lambung? Karena penyakit lambung itu kan otak manusia yang kedua, dan penyakit lambung itu jangan disepelekan karena di antara lambung, organ lambung itu kan memang banyak keluarganya di antara lambungnya. Kenapa dibilang keluarga? Seperti jantung, karena kalau asam lambung meningkat itu kan biasanya ke jantung. Terkadang orang pembekakan jantung bisa juga bukannya karena banyaknya lemak, bisa juga karena ada penekanan di selaputnya itu menuju ke jantung, jadi pembengkakan. Semakin setiap hari zat asam itu nanti meningkat, menekan selaput jantung, akhirnya menerobos ke jantung, bikin pembengkakan jantung. Bisa juga ke liver, fungsi hati. Orang yang biasanya asam lambung sudah sudah berkepanjangan, udah ada seringnya muncul asam lambung meningkat, itu juga naik ke fungsi hati. Jadi liver bisa juga dari lambung, gitu kan? Bisa ke paru-paru. Kenapa kadang orang batuk kok suka batuk-batuk ya? Karena cairan tuh masuk ke dalam paru-paru, gitu. Jadi asam lambung tuh bisa ke saluran kemih, bisa ke ginjal. Kok bisa ke saluran kemih? Karena biasanya kalau umpamanya orang asam lambung tuh jarang konsumsi air putih. Karena apa? Mual, terus perutnya tuh begah, panas, terus mereka hawanya kenyang, jadi nggak ada konsumsi mineral ya, jadi akhirnya menjadi pengkristalan di saluran kemih, bisa juga air menahan kencing, kurang minum air putih, bisa nanti ke ginjal, gitu. Jadi awalnya bisa dari ke psikis, jadi banyak Mas. Ini belum saya bisa nanti ke psikis, ke saraf. Jadi kadang orang yang depresi, gelisah, cemas, terus munculnya deg-degan, mengeluarkan keringat dingin, itu juga penyebabnya dari asam lambung. Oke. Nah, sedangkan asam lambung sendiri penyebabnya apa nih Bu? Asam lambung pertama-tama pikiran. Oh, pikiran ya. Itu pikiran. Nah, setelah pikiran bisa juga karena banyak zat asam. Jadi zat asam yang dari dulu-dulu itu baru muncul sekarang di waktu kita udah banyaknya masalah. Terkadang kan orang udah semakin usia suka banyaknya masalah ya, tapi muda pun banyak kena asam lambung. Justru rata-rata anak muda. Kenapa? Anak muda sekarang makannya ceroboh ya. Makan harusnya makan siap saji. Yang tinggal manggil langsung datang gitu kan. Itu bisa juga. Jadi banyak zat asam adanya, tergantung sih. Kalau namanya asam lambung bisa adanya borok, di dalamnya ada peradangan, ada gastritis, ada GERD, itu kan semua ada tingkatannya masing-masing. Jadi pertama itu mah nanti bisa nanti ke asam lambung, setelah asam lambung nanti ke gastritis bisa nanti ke GERD, gitu kan. Jadi awalnya tuh yang ringan dulu, mah gitu ya. Mah dan asam lambung, apa bedanya? Tetap ada perbedaan. Jadi kalau mah itu sifatnya muntah, mual. Jadi kalau nanti setiap melihat apa seperti orang nyidam, ya, kalau orang hamil nyidam ya, muntah-muntah setelah itu kan udah. Setelah muntah selesai. Tapi kalau asam lambung itu karena adanya gurisan, adanya borok, terus ada zat asam. Itu kalau yang namanya asam lambung. Jadi nanti muncul gelisah, cemas, BAB juga BAB-nya kurang lancar. Ada juga yang sampai BAB berkepanjangan. Karena itu kan biasanya bakteri sudah lebih dari 5.000. Gitu kan. Muncul nanti mengeluarkan keringat dingin, gelisah, cemas. Ada juga yang GERD. Kalau gastritis itu kan banyaknya gelembung.
Jadi gelembung dan zat asam dan borok di dalamnya. Itu munculnya juga berdebar di dada sebelah kiri, gelisah, cemas, terus kadang-kadang sampai nyensek sampai sini perutnya penuh, itu namanya itu yang gastritis. Oke, Kalau GERD itu karena zat asam berlebihan yang naik ke kerongkongan, yang dikatakan nanti GERD itu nanti naiknya ke kerongkongan jadi kanker rahang ya, kanker kanker tenggorokan. Itu namanya. Jadi ada yang ringannya dulu, kemudian disepelekan, naik lagi ke tingkat gastritis. Semua penyakit yang awal itu jangan diabaikan, akan menjadi parah. Jangan sampai ngobatin setelah parah. Oke, jadi pemirsa kita nggak boleh nyepelein itu apa sakit lambung begitu ya. Alah cuma lambung nanti sembuh gitu ya. Kan nggak boleh seperti itu ya Bu ya. Nah, pikiran Bu, bagaimana supaya pikiran kita tuh slow, santai Bu? Kita harus berusaha. Jangan sampai kita dikendalikan sama pikiran. Itu kita mengendalikan. Karena berpikiran negatif semua nanti muncul akan negatif semua. Jadi masalah rezeki, masalah semua itu akan muncul yang negatif. Kita juga harus berpikir yang positif. Kalau kita berpikir positif, yang muncul semua positif gitu. Baik. Terkait dengan sakit lambung, apakah sakit lambung itu sakit menahun Bu? Apakah sampai puluhan tahun gitu? Tergantung. Jadi kalau lambung itu tidak diobatin dengan adanya sampai ketuntasan, itu akan menjadi penyakit lambung sampai puluhan tahun. Tapi kalau kita obatin secepatnya, insya Allah nggak nyampe. Makanya kalau di tempat Ibu Dewi itu kalau namanya udah asam lambung atau GERD ataupun gastritis, itu biasa obatnya harus 1 bulan. Untuk pengobatan setuntasnya. Kalau emah itu biasanya 2 minggu insya Allah udah bagus. Tapi kalau namanya gastritis sudah asam lambung atau GERD itu biasanya hitungannya bulan. Tapi saya pernah mendengar Bu, katanya ada pasien yang datang ke tempat Ibu, di tempat itu dia sakit asam lambung, langsung disuruh minum kapsul langsung sembuh. Jadi kalau di tempat Ibu Dewi itu gini, apalagi pasien tuh kurang percaya. Jadi begitu datang langsung kita bikinkan madu. Ini kan ada madu ruqyah nih ya. Madu yang sudah diruqyah. Jadi kalau setelah minum, kalau memang ada lambung itu karena jin itu kan bisa menyarangi di lambung juga kan gitu kan. Nanti setelah minum 5 menit kalau ada reaksi yang negatif gitu ya, nanti biasanya langsung bisa diruqyah. Gitu. Nanti ada yang ruqyahnya, ada ustadznya khusus yang ruqyah. Jadi nanti dikasih obat, kalau umpamanya medis ya nggak masalah, terus langsung dikasih obat yang virus sama yang lambung. Setelah 5 menit reaksi tuh. Kata, Bu, kok rasanya enak ya? Ya itu reaksinya obat. Mana di tempat Ibu ada obat yang super dan tidak super. Dan kalau sudah ngerasa enak, apakah tetap harus memantang pantangan-pantangan itu Bu? Kalau di tempat Ibu Dewi banyak pantangannya. Kadang-kadang kenapa Bu Dewi kok asam lambung nggak boleh makan sayur-sayuran? Pasti karena sayuran-sayuran itu mereka tuh zat asamnya tinggi. Nah, jadi vitamin C-nya tanpa asam itu tinggi sekali. Contohnya daun kelor. Terkadang orang asam lambung diobati minum daun kelor, salah. Daun kelor tuh vitamin C-nya tanpa asam tinggi. Di antara sayur-sayuran itu dari brokoli, kacang panjang, pokoknya sayur-sayuran yang paling tinggi ya daun kelor itu. Gitu. Jadi daun kelor itu justru nanti pemicu munculnya zat asam yang muncul di pencernaan. Itu bahaya sekali. Jadi orang penyakit asam urat atau ginjal ataupun asam lambung, hepatitis, kalau di tempat Bu Dewi saya larang mengonsumsi daun kelor. Meskipun kelor itu bagus, tapi untuk 4 penyakit itu jadi jangan dulu ya. Jadi semua racikan herbal semua itu ada plus minusnya Mas. Jadi bagus untuk ini, tidak bagus untuk ini gitu loh. Contohnya orang punya penyakit asam urat atau ginjal, coba makan daun kelor, enggak langsung lebih tinggi. Gitu. Karena vitamin A-nya tinggi, vitamin C-nya tinggi. Gitu. Memang semua ada ilmunya Bu ya. Iya, jadi harus mempelajari. Insya Allah harus dipelajari benar-benar supaya pasien juga nanti enggak kasihan karena nanti aduh saya udah ngonsumsi ini kok malah tambah parah kan, kasihan. Betul. Jadi pantangan tempat itu banyak. Kadang-kadang pasien, aduh kok pantangannya banyak, pengen sembuh, ya kalau pengen sembuh harus ikutin. Karena di antara sayur-sayuran itu terkadang orang yang nggak lancar BAB bukan karena kurang sayuran, bukan. Karena banyaknya bakteri ataupun virus dalam pencernaan Mas Ewang. Jadi itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Harus dibersihkan dahulu. Baik, Bu, kalau misalnya tadi kan Ibu menyebutkan awalnya itu hanya sakit lambung biasa gitu ya. Terus merembet ke jantung, ke ginjal, ke macam-macam gitu ya. Nah, bagaimana solusinya Bu? Supaya nggak sampai ke sana. Itu nanti ada pantangannya itu. Jadi ada pantangan, karena kan obat-obat tempat budaya itu juga kalau udah lambung ya lambung gitu kan. Jadi gimana supaya tidak merembet ke asam nanti ke jantungnya, nanti ada pantangannya. Kalau insya Allah ngikutin pantangan, insya Allah. Karena kan nanti zat asam ataupun lemak itu kalau mana makan obat yang bagus, dikasih obat yang kayak obat yang bagus pun tetap nggak bisa. Harus ngikutin pantangannya. Harus dulunya dijalani ya. Baik, Bu, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Bu, Ibu prakteknya setiap hari apa, kemudian
Kalau berapa untuk gitu? kalau untuk praktek itu setiap hari ya, Oke. nggak ada libur ya. Kita hari Ahad pun kita tetap buka. Oke. Iya. Baik, sepertinya ada penelpon yang masuk, kita terima Bu ya. Halo, Iya. selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Halo, Ya, halo, Ibu sudah masuk bersama kami, silahkan Ibu. dengan Ibu Tati di Boyolali. Oh, Nggih, silahkan monggo Ibu Tati. silakan. Apa Bu yang mau ditanyakan kendalanya Bu? Silahkan Ibu. Mau tanya dengan Ibu Dewi Ratih, kalau Nggih. semisalnya sudah terlanjur periksa dokter medis misalnya, Nggih, terus nggih. apakah bisa dibarengi dengan konsumsi obat herbal dari Ibu Ratih atau gimana ya, Bu? Misalnya obat apa, Bun? Misalnya obat apa? Sakitnya apa? Biasanya kalau lambung ya paling sebut merek bolehkah ini ya, Bu? Iya. Dari obat dari Enggak dokter, obatnya sudah diresepkan gitu, jadi rutin. Oh iya, udah berobat berapa lama Ibu? Sudah berobat berapa lama? Sekitar 1 bulanan ini. 1 bulan nggak apa-apa. Nah, jadi gini, kalau berobat tuh kalau mana sampai 2 bulan ke atas nggak ada perubahan kan berarti nggak cocok ya, harus ganti gitu kan. Tapi kalau nanti mau di apa tuh diseling sama obat medis nggak masalah. Yang penting kalau diabetes beda ya. Kalau diabetes tetap saya larang pilih salah satu. Karena kalau diabetes takutnya ngedrop kehilangan gula kan repot. Kalau asam lambung silahkan. Kalau nanti mau di apa tuh mau di seling nggak apa-apa Ibu. Gitu aja Ibu. Oh, iya. Ya. Jadi kalau misalnya apakah harus ada jeda atau seperti apa? Ya nanti jedanya biasanya 1 jam. Nanti tinggal pilihan Ibu. Nanti gini aja. Nanti dicoba konsumsi obat Bu Dewi dulu. Kalau rasanya enak ya monggo. Kalau umpamanya nanti Ye. mau minum obat dokter dulu ya monggo. Silahkan monggo mawon. Oke. Ji. Gitu Bunda. Iya. Cukup Ibu, terima kasih Ji. banyak. Ji, yuk, Selamat monggo. sore. Selamat sore, sore. semoga cepat sembuh ya Bu Tati di Boyolali. Bu, kalau misalnya di luar kota seperti ini, bisa nggak Bu kalau misalkan mau pesan obatnya bisa dikirimkan? Bisa. Cuman yang enak kan langsung datang Oh, datang ya. betul. Karena nanti kan ada penyinaran, ada terapinya juga gitu. Untuk mempercepat ya. Iya, untuk mempercepat. Terus nanti juga untuk pantangan-pantangan kalau lewat telepon kayaknya kurang ini ya. Karena pantangan tuh nanti pasti kan banyak pantangannya ya Betul. gitu. Karena minum obat sebagus apapun kalau mereka nggak paham untuk pantangan ya percuma. Gitu Itu ya. kan sedangkan sayur-sayuran tuh banyak. Yang diperbolehkan sayur-sayuran sebenarnya berapa macam. Gitu. Apalagi buah-buahan tuh biasanya stop gitu kan. Untuk dalam pengobatan, selama pengobatan itu ya memang harus ngikutin pantangan itu. Baik. Tapi setelah nanti udah sembuh ya nggak apa-apa. Baik. Karena mengobatin asam lambung tuh nggak semudah itu. Ada prosesnya Bu ya. Ada prosesnya Baik, itu Bu Dewi. benar-benar. Nji. Menarik perbincangan kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Iya. ya. Dan kepada pemirsa, jangan ganti channel TV Anda karena Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF. Bagi Anda yang sedang mempunyai gangguan kesehatan terutamanya lambung dan juga organ lainnya, langsung ke call centernya Ibu Dewi Ratih SF di 0813 9911 4646. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh beliau, narasumber kami Ibu Dewi Ratih SF, seorang pakar kesehatan yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun. Tentu saja waktu yang tidak singkat Bu ya, Iya. 20 tahun pengalaman sudah luar biasa. Boleh nggak Bu diceritain salah satu pengalaman yang luar biasa sekiranya ini kok berat banget nih penyakit tapi alhamdulillah bisa diatasi. Boleh Bu berbagi ke Banyak pemirsa? sekali ya, tapi Ya. ini contohnya salah satu aja. Ya. Jadi ada pasien namanya Ibu Ponim itu dari Wonosari Mas. Ya. Mereka sudah kanker stadium 4. Bahkan dia dirahasiakan ke keluarganya karena dia tidak mau menyusahkan keluarga. Diam-diam lah gitu. Iya. Waktu itu Bu De juga udah agak apa ya, waduh ini kayaknya susah banget karena penanganannya hampir 6 bulan ya. Enggak cuma singkat, jadi sampai 6 bulan. Tapi alhamdulillah dalam 6 bulan persis itu ya, karena kan besar sampai udah kayak pepaya yang gede itu kan. Alhamdulillah dalam 6 bulan tuh pecah. Jadi pecahnya tuh pas di kliniknya Bu Dewi, pas dia kencing ya buang air kecil tuh kencing di kamar mandi, pas dia begini, pas dia diri kan dilarang pakai BH ya. Kan dipakai minyak kanker yang ini, dipakai minyak untuk membantu untuk merapuhkan kulitnya. Setelah dia pecah tuh bodoh keluar seperti kayak bakso. Masya Allah. Keluar tuh.
Akhirnya kan panik semua. Saya bilang, aduh ini pecahnya kayak gini. Terus gimana ini Bu Dewi? Ya udah gini aja. Karena sini tempat herbal, saya larikan ke rumah sakit. Karena daging udah pada copot kan gitu kan. Tadi nggak bocor, sama sekali nggak bocor. Cuman hitam tapi turun gitu loh. Ini kapan pecahnya? Kok nunggu lama banget sampai hampir 6 bulan loh kok nggak pecah-pecah gitu kan. Tapi alhamdulillah pas 6 bulan itu pecah, pas persis kok di kamar mandi pasien tuh banyak sekali. Masya Allah. Pasien tuh pas penuh-penuhnya, pada panik semua kan. Bolong gitu. Tapi alhamdulillah itu anehnya nggak ngeluarin darah. Tapi ngeluarin cairan bening itu kayak ingus gitu ya. Itu Masya Allah luar biasa itu. Akhirnya manggil saudaranya, saya diomelin sama saudaranya. Kenapa Bu Dewi kok nggak bilangin saudara? Saya setiap pasien nggak pernah saya tanya saudaranya di mana nggak. Banyak pasien cuma alamatnya ini, nomor telepon ini, udah. Tapi alhamdulillah waktu dibawa ke rumah sakit udah nggak ada stadiumnya. Akhirnya kata dokter udah langsung dilanjut aja ke herbal gitu kan. Karena tanya ini berobat di mana sampai kayak gini gitu kan, di tempatnya herbal Bu Dewi, udah berobat lanjut. Tapi sampai sekarang jadi keluarga, semua jadi keluarganya. Terus kalau Ibu mendengar seperti itu gimana perasaan Bu Dewi? Bahagia sekali. Bahagia itu juga banyak sih yang seperti kayak itu, banyak sekali gitu ya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Luar biasa. Ya, luar biasa. Banyak orang terbantu dan senang sekali. Itu saudaranya di grup tahajud itu loh. Oh, Masya ya kan Allah, Bu Dewi ada mengadakan grup tahajud itu kan, itu yang ngucapin terima kasih itu yang namanya Mbak Nila itu keluarganya semua itu. Berobat ke saya, alhamdulillah jadi kekeluargaan, jadi keluarga gitu. Ya, jadi ini menjadi motivasi bagi para pemirsa yang lain yang mungkin sedang mengalami gangguan kesehatan, baik itu yang sudah ringan ataupun yang masih sudah berat gitu ya. Masih ringan ataupun sudah berat begitu ya. Jangan putus asa karena Allah menurunkan penyakit sepakat dengan obatnya. Betul. Gitu ya. Dan di tempat Bu Dewi kan juga ada terapi-terapinya gitu ya. Iya, seperti jadi, apa Bu terapinya Bu? Kalau terapi ada penyinaran, ada totok jempol saraf ya. Ya dulu kan kalau di Jakarta melengkap ya, kita ada spa juga ada gitu kan. Ada bukannya spa ini, jadi spanya spa untuk penyakit ya gitu. Mandi uap juga ada, tapi mandi uap untuk penyakit itu juga ada. Oke, terus ada gebrak rotan untuk kanker saraf ada, ya. gebrak rotan juga ada. Kita juga ada bekam, tapi di Jakarta kalau di sini ini ya. Kita cuman penyinaran sama kurvaisor aja. Oke. Iya. Bu, apakah juga kanker itu awalnya juga dari lambung? Gimana? Kanker tadi. Oh, iya. Apakah awalnya juga mulainya dari lambung? Jadi gini, kenapa lambung itu otak manusia yang kedua? Karena kalau lambung itu bermasalah pasti munculnya penyakit kanker banyak. Ya seperti kok kanker usus. Kanker usus itu juga pencetusnya itu dari asam lambung. Kanker usus besar ya. Kanker usus besar juga nanti larinya ke kanker rektum. Jadi seperti kanker hati, seperti kanker adanya di jantung, semua kanker juga pencetusnya karena dari asam lambung. Karena kurang vitamin C. Jadi namanya orang yang kena asam lambung otomatis kan vitamin C-nya kurang, vitamin kalsiumnya kurang, vitamin E-nya kurang, vitamin A-nya juga pasti ngenolak gitu kan. Kurang kena asam lambung otomatis kan kanker itu muncul. Kanker di mana aja pasti akan muncul karena kekurangan antibodi dari vitamin C itu. Oke. Jadi harus betul-betul optimal benar ya Bu ya. Jadi kalau orang yang kena asam lambung jangan disepelekan karena asam lambung ada yang nggak bisa diremehkan karena asam lambung itu benar-benar yang luar biasa. Udah dia nyerang ke psikisnya juga diserang, fisiknya juga diserang. Jadi gelisah, cemas, mengeluarkan keringat dingin, terus munculnya berdebar. Pokoknya gelisahnya kayak orang depresi. Itu dari pencetus dari asam lambung. Asam lambung bisa nanti muncul ke mengeluarkan keringat dingin, bisa nanti BAB-nya juga susah. Rata-rata nanti ke BAB yang susah. Jadi nanti ke kanker usus karena makanan-makanan yang lama, yang makan makanan yang sisa itu tidak bisa keluar semuanya. Jadi bakteri menumpuk di sana, ternak bakteri ya? Oh iya, jadi bahasanya lemak-lemak, penumpukan bakteri ada di usus. Itu jadi nanti pencetus ke kanker rektum. Jadi kanker rektum rata-rata seperti itu. Oke, Bu, kalau kita kembali ke tadi yang pertama, kanker payudara tadi yang sempat pecah dan seterusnya. Itu bagaimana untuk mematikan akar kanker, Bu? Kan kalau misalkan kalau bisa diangkat kan masih ada akarnya. Ya. Kalau kanker tuh ibaratnya benalu, ibaratnya pohon ditebang tapi akar tidak tergali. Nah, untuk menggali itu dengan cara dimatikan dengan cara herbal. Jadi nanti dimatikan akarnya. Insya Allah kalau nanti mati akarnya tidak akan kambuh kecuali pola makan. Orang yang sehat pun kalau makannya ceroboh, makan yang ngawur, makan makanan siap saji, dihantam apa aja ya, dihantam, bisa juga dari genetik ya. Itu juga biasanya kambuh lagi. Apalagi tidak tahu pantangannya ya Bu. Betul, ya. Sakit kanker tidak boleh makan daging merah misalnya, ya kan? Oh iya, kalau kanker itu kalau makan daging merah, contohnya daging kerbau, maaf atau babi ya, terus daging sapi itu justru nanti memberikan nutrisi gizi virusnya. Makanya kok di tempat Ibu Dewi itu orang penyakit kanker tidak boleh konsumsi daging merah. Apalagi seafood itu nggak boleh. Jadi
Untuk yang payudara banyak pantangannya ya. Untuk banyak sekali asam lambung ataupun payudara, apalagi ginjal tuh pantangnya banyak. Jadi kalau yang selama ini datang paling banyak kanker payudara, Bu ya? Rata-rata di tempat Ibu itu asam lambung dan kanker ya. Kanker itu rata-rata kelenjar getah bening ataupun miom, kista itu banyak sekali. Iya. Ya, dan semua tertangani dengan baik tentunya. Iya. Bu, kalau kanker-kanker itu bagaimana cara untuk kemoterapinya, Bu? Kalau untuk kemoterapinya di tempat Ibu Dewi itu dengan cara pola makan. Jadi nanti ada pilihan-pilihan pola makan yang ada kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Makanya kalau orang yang kena kanker itu biasanya karena pikiran, terus banyaknya masalah, ataupun banyak masalah memikirkan payudara, kanker, takut kalau nggak sembuh, itu ya. Yaitu nanti dibantu dengan itu. Baik, saya akan mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kami, Bu ya. Sudah masuk, selamat sore. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Susi Ibu Susi di mana, Ibu? Silakan. di Jalan Paris. Oke, monggo silakan Bu Susi, apa yang mau ditanyakan ke Bu Dewi? Bu, saya kan punya miom, Ji, tapi pernah apa namanya? pernah diangkat? Miom ukurannya sih masih 2 kali berapa ya, kecil pokoknya sih gitu. Waktu di USG. Iya. Itu kalau penyembuhan dari tempat Ibu pakai apa ya, Bu? Ini usianya berapa, Ibu? 42. 42. Miomnya ada 2 cm. 1. Oh, 1. Iya. Ya ini udah berapa bulan yang lalu dicek? Oh, udah lama sih, Bu. Tapi dulu sempat hilang waktu di USG yang terakhir. Cuman saya takut aja kalau nanti muncul lagi gitu. Jadi lebih baik kan terapi gitu. Iya. Jadi gini, lebih baik nanti kalau mannya Mbak Ibu ya, kalau mannya mau diobatin miomnya dicek dulu. Gitu kan? Oh, cek Apa dulu. sudah sekarang gini cara menyebabkan miom, kalau miom nanti udah gede itu keluar nanti ke vagina. Karena sifatnya kan miom itu kayak peluru ya. Gitu kan? Nanti kalau udah gitu susah, benar di USG dulu. Nanti kalau mana keterangannya tuh miom ada berapa senti, mudah-mudahan udah sembuh ya. Ya mudah-mudahan sembuh. Kalau nanti mangi masih ada, ya diobatin pakai herbal bisa. Karena kalau herbal tuh mematikan, kalau di tempat Ibu itu nanti hancur. Jadi kalau hancur bisa lewat vagina gitu kan, atau lewat ikut menstruasi. Keluar sendiri gitu, Bu. Iya, hancur nanti, hancur. Jadi kalau hancur nanti lewat vagina, Mbak, keluarnya itu. Maaf Ibu. Oh, pas haid gitu. Iya, nggak pas haid pun juga bisa. Ada juga pasien Bu Dewi dari Janti, waktu itu kan miomnya udah 5 cm ya. Ya pas dia belum waktunya menstruasi kok tiba-tiba mengeluarkan kayak gaji gitu, itu baru copot dari vagina gitu, seperti itu. Itu nempel rahim itu, Bu. Iya, nempel di otot rahim itu. Jadi nanti bisa hancur itu kalau miom. Tapi kalau udah 10 ke atas itu mengarahnya ke kanker. Makanya jangan sampai menunggu sakit, karena kalau tumor masih FAM itu nggak akan sakit sampai kekuatannya dari 5 tahun sampai 10 tahun. Gitu kan? Kalau udah sakit tuh mati udah jadi kanker. Kalau udah jadi keluarga kanker, maksudnya stadium 1, 2, 3. Kalau udah 3 atau 4 itu udah ganas gitu kan. Jadi kalau masih belum terasa jangan diabaikan, langsung secepatnya diobatin. Ya, makasih, Bu. Selamat. Monggo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga cepat sembuh ya Ibu Susi yang di Jalan Paris. Mudah-mudahan tersolusikan ya, Bu ya. Iya, soalnya terkadang gini. Terkadang tuh gini, ada pasien yang ke tempat Ibu itu kebanyakan pasien sudah parah, jarang pasien masih ringan gitu kan. Ya awalnya gitu, saya juga ada benjolan tapi nggak apa-apa, orang nggak sakit. Itu setelah itu dia berpikir begitu, dapat 3 tahunnya pas kondisinya dia itu lemah, ya langsung jedet aja langsung tinggi Mas. Dari 5 langsung ke 10, wah langsung membesar gitu kan. Nah itu yang dibahayakan seperti itu. Jangan mengabaikan benjolan yang belum sakit. Yang belum sakit itu masih FAM, masih di dalam selaput. Udah lepas dari selaput, itu kan seperti kayak di dalam kendawan kambing ya gitu ya. Dalam selaput. Kalau keluar itu akarnya udah keluar, kalau manusia udah pecah. Makanya benjolan apapun nggak boleh disentuh dalam terapi. Takutnya nanti pecah. Kalau di terapi nanti pecah dari dari selaputnya itu jadi kanker ganas nantinya. Harus hati-hati betul memang. Nggak usah ini nanti lewat herbal aja. Baik, ada penelpon yang masuk. Ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oh, rupanya terputus. Silahkan nanti dicoba kembali. Kita sekarang akan jeda terlebih dahulu dan jangan ganti channel TV Anda. Tetap bersama kami, Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF.
Solusi Sehat bersama Ibu Dewi Ratih SF, masih bersama saya Ewang Sewoko dan juga Ibu Dewi Ratih SF, seorang praktisi atau pakar kesehatan herbal yang sudah berpengalaman puluhan tahun di Yogyakarta. Dan bagi Anda yang punya gangguan kesehatan atau mau konsultasi, silahkan Anda bisa telepon dan langsung ada yang masuk sepertinya. Akan langsung saya sapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Oke, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Sunarti di Sragen. Silahkan Pak Sunardi, keluhannya apa Pak? Sragen. Ya, Jadi monggo silakan Pak. monggo Pak. Saya punya penyakit lambung itu apa saja yang harus dihindari dalam konsumsi makanan, Pak? Ya, Yang harus dihindarin banyak sekali Pak. Nanti disampaikan di TVRI susah nanti. Apa tuh di TV. Alon tuh. Iya GTV. Ya langsung datang dulu aja Pak nanti. Oh iya iya iya. Baik, Pak. Atau Bapak bisa nanti chat di 0813-9911-4646 ya Pak. Langsung ke call center Ibu Dewi nanti biar dijelaskan. Begitu ya Pak ya? Ya karena kalau untuk penjelasan asam lambung tuh iya. lama sekali Pak. Untuk pantangan-pantangan tuh memang lama ya. Jadi kalau dijelaskan di sini kayaknya kurang ya. Kan terlalu panjang. Betul. Bapak langsung rapuh aja nanti Pak. Oh iya iya iya. J. Iya, iya. Di Jogja ya, Bu? Ini Jogja Pak. Ya, baik. Iya iya iya. Terima kasih, Bu. Ya. Baik. Iya, monggo. Sami-sami Pak Matur nuwun. Semoga segera tersolusikan ya Pak ya. Solusi lambungnya Bu, Iya. lambungnya gitu. Baik, menyambung yang tadi Bu, yang di awal tadi ada Ibu Susi terkait dengan miom gitu ya. Iya. Bu, ini kan miom itu kan penyakit perempuan ya. Apa bedanya sama kanker sih Bu? Miom juga akan menjadi kanker. Sama kista mungkin. Oh gitu ya. Jadi kalau miom dan kista itu sama-sama tumor, cuman beda jenis. Kalau namanya kista itu sebenarnya seperti isinya darah atau isinya cairan coklat gitu ya. Dan itu juga kalau kista itu di mana aja, bisa di payudara, bisa di leher, bisa di vagina, bisa di ginjal, bisa di jantung, banyak tempatnya. Kista Nah, itu kalau bisa laki-laki juga ya Bu ya? Laki-laki, anak kecil pun juga ada. Itu sama-sama tumor, cuman sama miom beda. Kalau miom itu sama halnya dengan prostat. Kalau prostat tuh kankernya laki-laki, kalau miom tuh kankernya wanita. Tapi masih tumor. Kalau masih tumor ya, tapi kan juga nanti semua tumor akan menjadi kanker. Itu kalau sudah masuknya stadium 1, 2, 3, 4 udah akan menjadi ke kanker. Itu yang dikatakan FAM yang keluar udah keluar dari kantong. Oke. Jadi kantong itu mengeluarkan akarnya. Itu Jadi menjadi kalau ada kanker. benjolan gitu, dia masih bisa dipegang, itu tidak bisa dipegang, itu artinya masih aman? Kalau benjolan tuh masih bisa dipegang. Contohnya payudara. Payudara tuh masih dipegang ke kiri, ke kanan, ke atas, masih berjalan. Itu masih FAM. Jadi belum nempel. Tapi kalau udah nempel ke daging atau ke tulang gitu, ke daging lah gitu ya. Daging yang seger itu mereka udah nempel, nggak bisa digerakkan. Ke kiri, ke kanan, ke atas nggak bisa. Udah nempel, udah gigit lah gitu ya. Tapi kalau masih FAM itu masih mudah digeser kiri kanan. Itu biasanya lebih cepat pengobatannya. Tapi kalau udah nempel itu pasti nunggu waktu sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Pokoknya jangan tunggu sampai nempel. Iya, kalau udah nempel tuh, aduh, terkadang kasihan deh ya. Ada Pasti- rasanya nggak Bu? Gejalanya Oh, apa? iya. Rasa-rasanya gitu? Kalau masih FAM tuh nggak terasa sakit, dipegang-pegang, diputar-putar kiri kanan pun nggak terasa sakit. Makanya banyak orang yang orang nggak ganggu ini, Nggak sakit gitu ya? Padahal setelah itu nanti nempel udah terasa sakit gitu kan. Biasanya kalau kanker payudara itu kalau udah pundak di sini di belakangnya itu udah ngerasa nyut hilang, itu biasanya udah stadium 1. Jadi ada penanda Iya. nyutnya itu ya. Udah muncul nyut-nyutan. Kalau masih FAM kan nggak sakit, bahkan sampai 10 tahun, 5 tahun itu nggak sakit. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Jadi kalau menyepelekan penyakit yang ringan itu akan menjadi kronis nanti. Baik. Obatnya apa Bu? Kalau yang masih tumor dan juga Tumor. kanker. Kalau Katanya- yang tumor katanya tetap- ada yang super dan tidak super Bu. Ya kalau ada yang super itu kalau tumor contohnya masih FAM itu ya itu dikasih obat langsung yang super bisa lebih cepat biasanya. Makanya tapi rata-rata pasien tuh minta yang super aja. Oke, biar lebih Karena cepat. racikannya lebih banyak. Iya. Ya, tadi ada macam-macam ya Bu, ada Rimakol, ada Iya. Pantosida dan Banyak. seterusnya. Ini ada minyak kanker. Betul. Minyak kanker itu jantung membantu diolah bagian luar, tapi Iya. tidak boleh kena lukanya. Ini ya Bu ya. Iya, tidak boleh kesentuh tangan karena kan sampai masuk ke dalam pori-pori. Oh. Semakin kena air semakin masuk ya. Jadi pasien-pasien yang udah berobat udah paham, aduh kalau panasnya luar biasa ya memang gantinya kemo ini.
Oh, Gitu. Jadi untuk ganti mematikan kemo. akar sebagai ganti Iya. kemo ada minyak panas Iya, ini ada ya Bu ya. minyak ini, ada minyak kanker. Gitu. Kalau untuk herbal yang seperti kayak ini kan ada cancerin ya, Iya, itu cancerin juga ada. ya betul, ada cancerin, Untuk ada kanker, untuk dimortal dan kanker. macam-macam. Ada semuanya. pantosida gitu. Kita juga insya Allah udah badan POM semuanya. Ibu ngeracik sendiri? Oh, insya Allah. Tapi kita udah ada pabriknya ya. Oh iya. Jadi ini apa tuh udah badan POM insya Allah dan bahkan udah halal. Oke, sudah Badan POM dan juga sudah Sudah halal. MUI halal Bu ya. Iya. Jadi kepada pemirsa untuk mengkonsumsi obat herbal dari Ibu Dewi Ratih FS ini sudah halal, kemudian Badan Insya Allah. POM insya Allah tidak perlu diragukan lagi gitu Nggak ya Bu ya. perlu diragukan, karena Apalagi beliau sudah udah berpengalaman lebih dari 20 tahun tentunya ya. Iya, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dan tadi ukuran racikan juga harus tepat, Oh, iya. pantangannya juga harus Betul. Pas benar-benar pantang gitu ya. Iya, jadi pengobatan itu harus diiringi dengan pantangan. Kalau tidak mengiringi dengan pantangan juga hasilnya apa tuh kurang ya. Iya. Kalau di tempat Ibu Dewi kan yang 85% itu hasil dari obatnya, tapi yang 20% dari pantangan. Bu kalau misalnya udah sembuh nih, wah udah ngerasa sehat, nggak sakit lagi lambungnya gitu. Oh, masih ada bonus 1 bulan. Oh, oke. Kadang-kadang pasien tuh nawar, aduh Bu jangan 1 bulan dong, sembuh nggak bisa 1 bulan, biar tuntas, gitu kan. Kita kan ikhtiar. Sebenarnya mantang itu juga suatu ikhtiar dari pola makan kok. betul, Selama pengobatan supaya tidak mengganggu kinerja obatnya Bu Dewi. Sakit lambung misalnya udah pengen banget sambal bawang Iya. gitu ya. Wah. Tahan dulu, 1 bulan dulu. 1 bulan jangan konsumsi dulu. Iya. Karena cabai itu vitamin C-nya sangat tinggi, jangan salah gitu Iya. kan. Kalau orang bilang kan vitamin C di buah-buahan, salah, di sayuran, di cabai itu vitamin C-nya tinggi. Gitu Apalagi kan. tapi kalau untuk kanker bagus Bu ya. Kalau untuk kanker asal nggak punya asam lambung bagus, nggak masalah. Iya. Kecuali jangan kanker rektum. Kalau kanker rektum atau kanker semua kanker beda-beda kan. Oh, Kalau iya. kanker lambung, kanker usus, kanker rektum itu nggak boleh tetap konsumsi cabai. Oke. Karena vitamin C-nya memang tinggi tapi kan nanti diare. Pokoknya konsultasikan langsung dengan ahlinya gitu, Insya baru Allah. bisa mengkonsumsi apa yang boleh dan tidak begitu Iya, ya. karena Bu Dewi juga mempelajari, bukan hanya mempelajari untuk racikan obatnya aja, kita mempelajari dari pola makannya. Sama halnya dengan ahli gizi, kita tetap Belajar di mana sih, Bu? Ya adalah kan ada gurunya. Saya pengen ikut belajar Ibu Dewi ya. Ya insya Allah datang aja gitu. Iya, pemirsa silahkan, Anda masih kami undang untuk interaktif bersama kami. WhatsApp di call centernya Ibu Dewi di 081399114646. Ini 24 jam, insya Allah bisa ngetik WA, nanti dibalas Bu Dewi. Bisa. 24 jam. Insya Allah tetap dilayani. Baik, baik. Bu, kan tadi juga ada penelpon dari Sragen kalau nggak salah dari Pak Sunardi ya, terkait dengan lambung gitu ya. Iya. Ternyata lambung itu apa Bu, sudah menaun juga, bisa Iya. bisa sampai lama gitu. Kenapa Jadi Bu ya? sebenarnya lambung itu kalau penanganannya itu tepat, terus mungkin yang didatang ini pengobatan yang benar-benar tepat itu nggak sampai tahunan. Kalau di tempat Ibu Dewi itu biasanya paling lama tuh 3 bulan yang sudah tahunan, penyakit udah puluhan tahunnya. Bahkan ada ustazah dari Magelang itu penyakitnya dari 94 udah lama kan? Sudah. Nah parahnya lagi, lebih parah lagi itu tahun 2013 sampai bahkan mereka udah nggak bisa mengeluarkan keringat sama sekali. Dia udah depresi, tapi alhamdulillah ya semua itu atas izin Allah ya. Ya karena beliau itu sebenarnya suatu perantara. Dalam 1 bulan persis sudah sembuh. Masya Ada di Allah. WA tahajud ya. Masya Allah. Karena beliau juga ada, beliau mengadakan WA tahajud ini untuk pasien-pasien. Itu di WA tahajud itu ada. Masya Allah. Jadi selain Pasien sudah parah ya, tapi alhamdulillah mereka sembuh dalam 1 bulan. selain terapi, obat Iya. herbal juga ada zikirnya tentunya, Iya, Bu, ya. tapi ya tetap di tempat ibu kan pasti ada arahan-arahan untuk pikiran. Jadi untuk apa ya, renovasi hati. Karena lambung itu semua kan dari pikiran. Jadi gimana cara kita ngerenovasi hati? Ya kita harus berusaha, kita menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu harus kita hilangkan supaya nanti hati kita itu baik. Kalau hati kita baik, semua akan mencelakakan yang baik. Betul, saya sependapat. Iya. Kalau semua yang pikiran kita positif, Ya, hasilnya juga akan positif. iya, ya, Bu, ya. karena hati dan otaknya selalu bekerja sama. Betul. Kalau mana ini tidak direnovasi seperti penyakit jantung, diabetes, lambung, darah tinggi, itu nggak akan sembuh-sembuh. Karena semua munculnya dari hati. Dan kita sholat pun pasti kan hati dulu, gitu kan? Iya. Yang diterima kan hatinya. Kita walaupun sholat setiap hari bagus, zikir bagus, semua hati. Gitu kan. Jadi kita harus bisa merenovasi hati. Insya Allah kalau merenovasi hati, pola makan yang benar, istirahat yang benar, ada 3 itu. Insya Allah sembuh. Iya. Hati, pikiran, kan pola makan, istirahat, udah insya Allah sembuh. Betul. Istirahat yang cukup, pikiran Iya, yang bagus, makan obat yang teratur. cukup, ya obat yang benar, insya Allah. Jadi di tempat Ibu Dewi itu kadang-kadang ada pasien, sob pada berobat sini nggak sembuh-sembuh sampai sob menebus obat yang mahal gini. Semua itu dari kembali ke diri kita. Gimana diri kita, udah benar belum gitu. Jadi obat tuh ngikutin. Ibarat akhirat bagus, dunia ngikut, Betul. gitu kan. Ada rumput, ada padi, gitu kan. Betul. Tapi nggak ada padi, ada padi
ada rumput tidak ada padi bisa. Kalau kita nanam padi selalu ada rumput ya. Iya, Kalau iya. nanam rumput nggak mungkin tumbuh padi ya. Padi nggak mungkin. Tapi kalau padi bisa ada rumput itu. Iya, kenapa diikutin. bisa begitu ya Bu ya? Nah itu pasien pasti searahkan seperti itu, akhirnya pasien tuh bisa nangis gitu kan. Iya, iya. Nah di sini baru ada pengutaraan tuh bahwa dia ada masalah ini. Nah ini jalannya, insya Allah besok sembuh gitu kan. Tapi alhamdulillah sembuh, insya Allah Dengan sembuh. niat yang tulus, niat yang baik Iya, gitu ya Bu ya. iya. Karena asal kita selalu niat berpositif, insya Allah kita di akhirat pun juga enak. Amin. Itu. Semoga pasien Ibu Dewi pada sembuh semua ya. Insya Allah. Kalau yang nggak sembuh itu suatu takdir, udah semua jalannya dari situ. Gitu kan. Ya Bu, mungkin ada pasien-pasien atau pemirsa yang bertanya-tanya nih, kira-kira berobat ke ke tempat Bu Dewi ini mahal nggak ya? Jangan-jangan nggak terjangkau Tergantung. nih gitu ya. Kalau borongannya banyak, belanja pun juga banyak, pasti mahal. Iya. Tapi gini Mas, karena kalau budaya kan nyilang ya. Kalau orang yang nggak mampu ya memang itu Allah sudah mengirim saya ke klinik saya gitu ya. Ya. Ya ke klinik Bu Dewi ya, insya Allah bukan kita cerita ini ya. Ya insya Allah tetap dibantu. Tetap dibantu gimana caranya supaya Tanpa itu gitu ya. Insya Allah dibantu. Oke, paham lah insya Allah pemirsa Bu ya. Jadi jangan Iya. takut lagi, Iya, jangan khawatir takut. ya. Iya, karena kita ya orang udah dikirim seperti itu, rezeki udah dikasih sama Allah, udah punya takaran sendiri. Jadi pemirsa jangan putus asa, harapan selalu ada gitu ya Bu ya. Iya. Karena Allah menurunkan penyakit sepaket dengan obatnya. Betul Bu begitu? Iya, Baik. betul. Bu, kalau seandainya ada komplikasi nih Bu, pertanyaan yang penyakit yang barengan nih. Iya. Kok ternyata itu saling memantang. Terus seperti Bu, Contohnya apa? diabetes sama hepatitis misalnya Bu. Itu bertolak belakang Iya, ya. iya, betul. Yang satu butuh gula, yang satu nggak boleh gula itu kan. Ya, yang diobatin ya hepatitisnya dulu, yang apa tuh diabetes dulu. Ya, tapi tetap nanti diobatin bersamaan sih, cuman yang dalam 3 hari 4 hari ini diabetesnya dulu. Oke, kalau yang berlawanan lagi adalah lambung dengan ginjal. Nah, lambung dengan ginjal. Nah, ini harus lambungnya dulu. Lambung harus diobatin dulu. Karena kalau ginjalnya diobati, lambungnya nanti nggak menerima obat ginjal. Karena obat ginjal juga pasti ngantam lambung. Kanker dan jantung. Nah, itu pasti kankernya dulu. Oke. Kanker dulu kita obatin. Luar biasa tentunya. Iya. Kalau sudah pakarnya itu ya udah langsung tek gitu ya. Iya, iya, Oh insya udah Allah. ini gitu. Baik, Iya. Bu Dewi menarik perbincangan kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Nanti Iya. insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Tetap bersama kami, jangan ganti channel TV Anda karena Herbal bersama Ibu Dewi Ratih SF akan segera kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama saya Ewang Sewoko di Solusi Sehat dengan narasumber kita sore hari ini adalah Ibu Dewi Ratih SF yang mengangkat tema jangan sepelekan sakit lambung karena akan ada mengarah ke organ-organ yang lainnya. Bagi Anda yang mungkin sedang mengalami gangguan ataupun ingin konsultasi dengan beliau, silahkan Anda bisa WA ataupun telepon call centernya Ibu Dewi Ratih di 0813 99114646. Ibu, tadi kita sudah bahas banyak sekali ya terkait lambung, Iya. kemudian merembet ke penyakit yang lainnya. Iya. Terutama ini yuk, jantung boleh Bu, kami kembali lagi ke jantung. Silakan. Ternyata dari asam lambung atau di lambung ini bisa ke jantung. Itu seperti apa Bu? Oh iya. Makanya gini, terkadang ada pasien, aduh saya ini kena penyakit jantung, cepet-cepet mereka cek gitu kan. Terkadang kok nggak penyakit jantung gitu kan. Nah karena kalau orang asam lambung naik itu bisa nantinya ke menekan, jadi tergantung cairan Mas. Jadi cairan zat asam ini kalau nanti menekan ke otot, menekan ke jantung, selaput jantung, itu juga nanti misalnya deg-degan. Iramanya lebih cepat, deg gitu kan. Langsung biasanya kalau punya bakat darah tinggi naik. Langsung set pusing gitu kan. Tapi kalau namanya jantung yang khusus, kalau jantung koroner, penyempitan jantung, rematik jantung itu seperti jantung koroner tadi ya, itu biasanya ciri-cirinya tetap ada perbedaan dengan penyakit jantung yang apa tuh maksudnya irama dari zat asam. Kalau irama zat asamnya deg gitu kan. Ya itu tapi tetap harus diwaspadai karena orang asam lambung bisa juga pemicu nanti menjadi pembengkakan jantung. Kalau asam lambung sudah parah itu ya untuk zat asamnya sudah tinggi ataupun gastritis biasanya itu nanti meningkatkan ke jantung. Nanti jadi jantung bisa bikin pembengkakan. Setiap hari banyaknya irama jantung tuh
semakin tinggi itu jantung bisa nanti ada pembengkakan. Tapi kalau koroner beda lagi, seperti kayak jantung koroner atau penyempitan jantung itu bisa juga karena banyaknya lemak. Jadi pertama-tama kurangi kalsium dalam jantung. Kalau kurangi kalsium dalam jantung otomatis jadi pemicu jantung koroner gitu. Karena yang mampu untuk menghancurkan lemak jenuh ada di jantung yaitu dari kalsium. Kalsium itu. Kalsium itu banyak pada makanan apa, Bu? Seperti kalsium banyak di daging merah juga ada gitu kan. Tapi kalau mana daging merah tetap yang daging merah yang non lemak untuk jantung. Tapi seperti dari kacang-kacangan banyak sekali kok dari kalsium. Tapi itu. kalau ada komplikasi sama kanker jangan Iya. daging merah. Oh ya, jangan daging merah karena daging merah itu justru nanti memberikan nutrisi gizi ke kankernya. Tapi kalau untuk jantung bagus. Jadi seperti kayak untuk kalau susu memang tidak boleh karena tetap kalau susu ada lemaknya. Tapi seperti kacang-kacangan itu kayak almond itu kan bagus sekali. Oke, tapi yang juga tidak boleh ketinggalan adalah madu ya, Bu. Iya. Madu boleh di semua penyakit. Kalau madu itu, kalau madu tempat ibu ini boleh kecuali ginjal. Oh. Kalau ginjal kan nggak boleh seperti kalium, kalsium, vitamin C, vitamin itu kan nggak boleh mengikat air dalam tubuh. Jadi kalau ginjal nggak boleh. Tapi seperti asam lambung, justru saya sarankan asam lambung bangun tidur sebelum gosok gigi itu harus ngonsumsi madu itu 3 sendok. Nanti sambil baca bagi yang muslim baca shalawat Nabi 7 kali. Oke. Gitu. Ada madu herbal Ibu Dewi Iya, Ratih SF. iya. Terus Silakan. nanti setelah minum madu baru minum obat lambung. Setelah minum obat lambung itu makan putih telur 2. Jadi untuk membantu karena kan biasanya kan kalau orang asam lambung lemas, lemas, mengeluarkan keringat dingin. Tapi insya Allah nanti dengan madu ruqyah itu bagus sekali. Oke. Ada nggak, Bu, penyakit Iya. yang munculnya itu setiap akhir bulan gitu tanggal 2? Wadah, penyakit mikirin duit ya. Ya itu namanya penyakit depresi stres yang kurang bersyukur itu kan. Itu ada banyak sekali. Jadi kenapa? Waduh belum gajian jadi stres. Oh, gitu Tapi ya? kalau kita hidup kita ikhlas sesuatu ya insya Allah. Oke. Kalau itu Kita ada mensyukuri. solusinya nggak, Bu? Ada solusi kita mensyukuri aja. Kalau mau nggak mau pengeluaran besar ya kecilin. Jadinya nikmat. Gitu. Iya. Baik, harus pandai-pandai bersyukur. Iya, Bersikap betul. positif tentunya, Iya. Bu ya. Baik, Iya. kalau yang tadi menekan otot jantung akhirnya menjadi pembengkakan otot Iya. jantung. Lalu solusinya bagaimana, Bu? Solusinya itu nanti kalau untuk ya pikiran tenang. Karena di waktu muncul kan biasanya orang asam lambung tuh kalau mau datang zat asam yang muncul ke muncul ke jantung itu biasanya kan pasien tuh udah wirasat. Wah ini mau naik nih, harus kita tenang. Kalau pikiran tenang, minum air hangat, makan bubur, insya Allah turun zat asamnya. Apalagi pas lagi stres-stres itu, Iya. wah ini Iya, karena orang yang nggak mau nerima tanggal tua pun juga bisa stres, bisa jadi asam lambung itu. Asam Betul, lambung betul, bisa, betul. yaitu harus bisa mengendalikan. Jadi asam lambung sebenarnya kita kendalikan dari diri kita sendiri, terus pola makannya cukup, insya Allah nggak jadi naik. kalau jantung koroner, Bu. Kalau jantung koroner itu kan banyak lemak ya. Jadi LDL menempel ada di jantung. Jadi seperti katup jantung segala itu ya. Itu juga tetap nanti untuk mengurangin itu tetap makan sayuran. Oke, kemudian ada satu lagi jantung Penyempitan. rematik jantung. Oh, rematik jantung. Kalau rematik jantung kan berasal dari makan makanan yang kotor atau mungkin tempat makan atau mungkin sendok atau apa ya, itu bisa jadi ke katup jantung. Itu karena rematik jantung itu biasanya virus masuk ke dalam katup jantung. Jadi dari piring-piring yang kotor atau gelas atau apa, kalau makan di luar harus hati-hati. Kalau itu kurang steril ya. Menyucinya kurang bersih. Iya, itu biasanya ke jantung. Jadi tetap ciri-cirinya ada perbedaan di antara jantung koroner, penyempitan jantung, rematik jantung, bengkak jantung tetap ciri-cirinya berbeda. Atau mungkin karena habis makan mau tidur tidak gosok gigi itu juga bisa, Bu Oh ya? bisa, itu kan karena bakteri. Makanya kalau mau tidur harus gosok gigi, itu juga biasanya penyampaian ke pasien tuh pasti saya sarankan. Iya. Itu. Oke, kalau seandainya jantung ini bertolak belakang dengan ginjal ya, Bu ya? Iya. Kalau ginjal itu nggak boleh, kalau ginjal nggak boleh makan sayuran, sedangkan jantung harus banyak makan sayuran. Itu yang bertolak belakang seperti asam lambung dan hepatitis, Ya. nah gitu kan? Ya itu tadi. Jadi kalau mana seperti ginjal sama jantung bertolak belakang. Kalau seperti ginjal nggak boleh makan sayuran, sedangkan jantung harus makan sayur-sayuran. Yang mana harus diobatin dulu gitu kan? Kalau budaya mengobatin itu yang penting jantungnya dulu. Oke, diamankan dulu Iya jantungnya. diamankan dulu kan, baru ke ginjalnya. Tapi tetap nanti paling jedanya cuma 3 hari 4 hari. Bu, kalau misalkan udah cuci darah nih, Bu, Iya. terkait dengan ginjal, apakah masih bisa normal lagi, Bu? Tergantung kreatinnya berapa. Tapi kalau Bu Dewi itu biasanya kan menurunkan kreatinnya dulu. Kalau kreatinnya sampai 21 itu harus kita turunkan. Biasanya kan gitu udah ada takaran-takaran dari minum. Kalau minum itu sudah 4 gelas, itu biasanya tempatnya Bu Dewi itu nanti untuk pelarutan dari kreatinin, pelarutan pengkristalan itu nanti dikasih obatnya penghancur nanti lewat urin.
tapi tetap kita kasih saran-saran khusus. Oke, kreatinin itu yang normal di antara berapa, Bu? Kreatinin itu 0,8, 0,9, 1 masih normal. Oh, Tapi kalau mana udah 2 udah ke atas itu biasanya kalau udah 5, 7 tuh biasanya udah cuci darah. Tapi kan nanti biasanya pasien biasanya kalau itu udah ke dokter kan, nanti juga ada saran-saran untuk konsumsi air putih itu berapa. Nanti tetap nanti kalau mana saya tanya gimana untuk buang urinnya, lancar Bu, lancar ya, nanti dinaikkan lagi setengah gelas. Jadi setiap 2 hari sekali itu naik setengah gelas. Baik, sepertinya ada penelpon yang masuk. Iya. Kita terima, Bu ya. Iya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, silahkan Ibu, dengan Ibu siapa, di mana, Bu? Boleh langsung? Iya, saya Ibu Ani di Sewon. Ya. Gini, saya itu kan sering asam lambung ya. Nggih. Tapi yang terakhir ini juga apa ya? Saya pernah HbA1c itu pre-diabetes. Nah, kalau lambung itu kan kita harus sering ngemil gitu. Iya. Tapi kalau Diabetes. pre-diabetes ini kan kita harus jaga banget nih. Iya. Saya HbA1c saya itu 6,3 ya kalau nggak Iya. salah. Iya. Nah, padahal kalau diabetes semakin banyak ngemil itu nggak boleh gitu. Iya. Ini gimana Bu? Tetap gini Bu, jadi kalau untuk ngemil itu tergantung ngemilnya. Kalau di tempat Ibu Dewi itu mengarahkan orang yang kena diabetes dan lambung itu memang makan harus sehari 6 kali. Jadi sehari 6 kali itu Bu dibanyakin kuahnya. Tapi ada sayuran-sayuran khusus untuk asam lambung, tapi nggak boleh nyamil. Itu kan makan sehari untuk tujuannya menekan. Karena gini Bu, orang asam lambung tinggi pasti pankreasnya akan rusak gitu loh. Jadi kalau mana lambungnya sembuh nanti insya Allah diabetes akan sembuh. Mana makan sehari 6 kali itu sedikit-sedikit yang penting sering. Tapi nggak boleh nyamil. Kalau pengobatan obat Bude seperti itu Bu. Jadi pertama-tama diobatin tuh lambung dulu. Kalau lambungnya nggak sembuh nanti diabetesnya nggak sembuh-sembuh. Karena di antara lambung dan pankreas itu cuma berhadapan Ibu. Belakang depan gitu ya. Jadi kalau mau Ibu sembuh diabetesnya lambungnya dulu diobatin. Insya Allah kalau lambung sembuh nanti akan ngikutin semua Bu sembuh Bu gitu ya. Oh Gitu. iya. Nyantai aja insya Allah sembuh Bu, yakin sembuh ya. Oke. Nggih. Oh iya. Baik, ada lagi Bu? Nggih monggo. Baik. Udah itu aja. Baik, terima kasih Bu Ani di Sewon. Semoga solusinya segera ditemukan begitu ya. Ya Segera tersolusikan masalahnya. apalagi yang kena asam lambung terkadang disuruh nyamil seperti dari makan makanan nyamilan yang serat tinggi kan. Itu justru nanti memperbahaya di lambungnya gitu kan. Jadi harus benar-benar hati-hati Yang benar sekali Bu ya. hati-hati. Kalau tempat Ibu Dewi biasanya suruh nyiapkan aja ya makan makanan yang tidak mengarah ke lambung. Baik, boleh tahan terlebih dahulu Ibu, Iya. kita terima penelpon yang masuk Iya. ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Oh, rupanya terputus. Ya, tadi Bu masih menyambung dengan Bu Ani Iya. tadi ya Bu ya. Terkait dengan lambung dan juga prediabetes. Jadi makannya harus benar-benar hati-hati ya Bu ya. Harus hati-hati. Jadi seperti kayak tepung-tepungan itu juga memang nggak boleh tempat Ibu Dewi karena ada asam lambung kan gitu. Jadi nggak boleh mengonsumsi tepung sembarangan gitu. Kecuali kalau tepung Garut sih nggak masalah. Tapi yang tepung-tepung lainnya nggak bisa diutarakan di sini ya. Baik. Nggak boleh. Tapi nanti Baik. kalau mau jelas datang langsung ke tempat Ibu Dewi nanti dijelaskan tepung apa sih nggak boleh untuk asam lambung Baik, gitu. konsultasi gratis ya Bu ya. Iya insya Allah. Baik, ada penelpon yang masuk, saya terima. Selamat sore, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, selamat sore. Oh, terputus kembali. Baik, tidak mengapa, silahkan Anda bisa melalui WA atau call centernya Ibu Dewi Ratih di 0813-9911-4646. Oh, masuk lagi. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Halo, selamat sore. Terputus lagi. Nggak masalah, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Nanti bisa langsung ke call center Bu Dewi 24 Iya. jam selalu dibuka ya Bu konsultasinya. Insya Allah. Mudah-mudahan atau langsung datang saja ke klinik Bu Dewi Ratih SF. Anda bisa langsung datang sehingga bisa penjelasannya lebih komplit begitu ya Bu. Betul. Prakteknya Bu jam berapa? Untuk praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari buka, hari Ahad pun juga kita insya Allah buka. Tidak ada libur. Iya, tidak ada libur. Liburnya kalau malam, gitu ya. Malam. Tapi kalau seandainya ada pasien yang baru datang, aduh terlalu sakit Ibu, bisa
Terima nggak? Ada dari Nusa Kambangan waktu itu, Nusa Kambangan tahu kan? Cilacap ya Bu ya? Iya, Nusa Kambangan tuh jam 3 malam nyampe sampai tidur di mobil di depan. Masya Allah kasihan banget tuh tidur di mobil nungguin Bu Dewi, nungguin pagi itu kan. Iya. Dari luar kota banyak yang sampai kadang-kadang jam 4 udah nyampe gitu kan. Iya. Tapi bisa konsultasi melalui WA dulu atau janjian dulu Bu? Iya, bisa Mas. Nanti bisa daftar langsung. Bu, kalau asam lambung sama asam urat ada kaitannya nggak Bu? Kalau asam lambung dan asam urat tidak ada kaitannya. Beda. Kecuali kalau asam urat ke ginjal iya. Tapi kalau asam lambung tidak. Kalau asam lambung itu bisa ke jantung, bisa ke pankreas, jadi ke tadi diabetes gitu kan, ke liver gitu, bisa nanti ke limpa, bisa juga ke empedu. Kenapa orang empedu sama lambung sama ciri-cirinya? Karena berdekatan, hampir sama, mual, muntah gitu kan. Itu biasanya seperti itu. Dan asam lambung itu bahaya nggak sih Bu? Luar biasa bahayanya. Itu tadi memunculkan penyakit semuanya. Kalau asam lambung bermasalah, makanya bagi pemirsa punya asam lambung jangan disepelekan asam lambung, karena nanti munculnya kemana-mana. Bisa ke stroke. Kok bisa stroke Bu Dewi, apa urusannya? Kalau orang yang punya bakat penyakit darah tinggi bisa ngedrop. Ya, karena kalau asam lambung naik, otomatis kalau yang punya bakat darah tinggi naik tuh, meningkat. Bisa sampai 200, bisa sampai stroke. Kalau asam urat Bu? Asam urat itu tidak mematikan, tapi justru pemicu yang ini saudaranya banyak sekali yang parah-parah ke ginjal. Baik. Itu biasanya ke ginjal, ke saluran kemih. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi atas penjelasannya di sore hari ini, Solusi Sehat sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya pemirsa, dan juga seluruh pasien yang datang ke Ibu selalu sehat. Amin. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih, dan kepada pemirsa pastikan Anda mengikuti acara Solusi Sehat di episode yang akan datang. Dan untuk kali ini demikian akhir perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Ewang Sewoko mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.